Ya, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bebas untuk teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di SN Talks malam hari ini ya. Dan apa namanya, kita sambil nunggu Mas Eko ya. Oke, sambil nunggu Mas Eko ya teman-teman ya. Karena tadi Mas Eko udah masuk, cuman mungkin apa namanya, baru selesai sholat isya, jadi baru perjalanan pulang dari sholat atau dari masjid, ini baru menuju ke rumah. Kita sambil tunggu Mas Eko, sambil kita sapa teman-teman yang udah hadir pada malam ini, siapa aja ya. Oke, Mas Zeki atau Mbak Zeki Sumatera Barat Payakumbuh hadir, siap. Mbak Tiwi Asri hadir, siap. Terima kasih banyak Mbak Tiwi dan teman-teman yang udah hadir malam hari ini ya. Oke, kita sambil cek lagi nih. Ini Oke, jadi teman-teman yang hadir pada malam hari ini, silakan. Jika ada hal yang mau ditanyakan sama Mas Eko, siapkan pertanyaannya. Nanti langsung tanyakan saja ke Mas Eko ya. Karena menurut saya apa yang didapatkan oleh Mas Eko ini keren banget ya, teman-teman ya. Kenapa kerennya? Karena cepet banget gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang mungkin agak lama yang ikut mentoring, keliangannya beres, tapi Mas Eko ini cepet banget. Wah, itu yang keren banget ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman bisa mendapatkan apa ya, tips atau trik bagaimana Mas Eko kok bisa secepat itu gitu ya. Dulu Mas gemeteran, sekarang udah beres, sekarang udah sehat gitu ya. Oke, Pak Yang Sonjaya, Bu Nur Hayati hadir, siap. Terima kasih banyak. Mas Ketut siap. Mbak Tuher, Mas Mandra, Mbak Yusnaida, Mbak Rustam, Mbak Dewi. Wah, Mbak Dewi selamat juga nih, udah merdeka, keren, udah produktif lagi, udah buat kue anak-anaknya. Wah, mantap Mbak ya. Sip. Mbak Sahira, Mbak Ana, Mbak Siska. Wah, Mbak Siska ini juga udah merdeka, selamat juga. Mbak Siti Rofaya, siap. Mbak Izatul Milah, Mas Timbul, oke. Dan seluruh teman-teman yang hadir. Kita sambil nunggu Mas Eko ya, teman-teman ya. Karena Mas Eko baru perjalanan dari musola menuju ke rumah. Sambil kita nunggu Mas Eko, silakan. Bagi teman-teman ada yang ingin disampaikan apa namanya pertanyaannya mungkin ke saya atau ke Mas Eko, silakan langsung ketikkan aja di kolom komentar sambil saya jawab dulu ya. Nanti kalau pas sama Mas Eko, nanti udah jawab Mas Eko. Oke, ini Mbak Astri nih. Mau tips biar nggak sesak dan keliangan Mas benerin kartu besok bagusnya. Itu dulu Mbak Astri. Ya karena di pohon aslam metode yang kemarin saya sampaikan ya, kalau kita fokusnya tuh ke sensasinya, ke buahnya gitu ya, kita akan pusing sendiri. Kita nggak akan pernah nyelesain masalah yang sebenarnya, dan masalah itu akan tetap ada terus gitu ya. Dan solusi yang saya sampaikan fokus saja ke akarnya gitu ya teman-teman. Oke, ini kita sambil konekkan Mas Eko ya teman-teman semuanya ya. Bentar. Oke, sambil nunggu audionya Mas Eko connect juga sama videonya. Oke, semoga sinyalnya bagus, nggak ada gangguan ya. Oke. Oke, tadi udah masuk, cuman ini keluar lagi. Mas Anas, hadir, siap. Besok minggu depan ya sama Mas Anas ya. Banyak yang nunggu loh Mas Anas. Karena, waduh, banyak teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Mas Anas ya. Ada luka di lambungnya, tapi bagaimana masalah luka lambung itu dalam waktu nggak lama ya, kurang dari 30 hari, itu bisa beres. Makan pedas, makan bakso, aktivitas berat, sekarang udah aman-aman aja, udah lancar-lancar aja. Itu gimana caranya gitu ya. Nanti biar Mas Anas cerita ya teman-teman ya. Insya Allah minggu depan hari Selasa kita panggil Mas Anas ya. Mas, asam lambung saya setiap hari kambuh, begah perut di ulu hati. Setiap hari badan lemas dan kelingan. Bagaimana solusinya? Temukan sebab asam lambungnya yang selalu kambuh. Itu yang pertama. Kemudian untuk tahap yang dirasakan ini, simpelnya cek dulu pola makannya. Apa yang dimakan, cara makannya itu perlu dicek dulu ya, Mas Octavian ya. Nah, ini Mas Eko nih sama temennya. Bentar ya, teman-teman ya, baru dikonekin audionya. Oke. Sip. Selamat datang Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hampir 80-an teman-teman kita yang nunggu Mas Eko nih, Mas. Mantap.
Oke. Ya. Sambil kita nunggu Mas Eko prepare ya, teman-teman ya. Biar nyaman, biar enak diskusinya. Oke. Nanti biar Mas Eko perkenalan sendiri ke teman-teman terkait apa namanya kondisi yang dihadapi Mas Eko, kemudian latar belakangnya, asalnya dari mana, nanti biar Mas Eko yang sharing ke teman-teman semuanya ya. Ada 94 teman-teman yang hadir. Oke, terima kasih banyak teman-teman, dan harapan saya sih apa yang saya dan Mas Eko diskusikan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke ya. Oke Mas Eko, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Alvin. Oke, sehat kabarnya Mas Eko? Alhamdulillah sehat. Keren. Mantap. Oke, Mas Eko, sebentar, bener ini dulu. Oke, silakan Mas, perkenalan dulu ke teman-teman Mas. Mas Eko ini asalnya dari mana, kemudian apa sih sakit yang dulu dialami, terus sensasi yang paling sering banget dirasakan tuh apa Mas? Sambil nunggu Mas Eko prepare ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamongan. Ini yang sering dirasakan adalah 1 minggu nggak tidur di tempat tidur aja. Jalan Oke. gemeteran 30 meter. Oke. Kelingannya juga terasa banget ya pada waktu itu ya Mas ya? Iya, kelingan itu nambah cukup lama kelingan. Oh, cukup lama. Berapa lama Mas kelingannya Mas? Kelingannya hampir ada 1 bulanan. Itu belum mentoring ya Mas Eko ya? Belum, malah itu ya apa ya, habis lebaran ini kok ikut dokter ya udah 3 hari sekali, langsung 5 hari sekali ke dokter, saya sambil 1 minggu sekali ke dokter, obatnya ya minum obat ya nanti kembali lagi gitu. Terus oke, jadi kambuh lagi ya, terus pakai alat apa katanya udah gitu. Sorry, Mas Eko ada headset nggak Mas Eko? Ada headset nggak? Suaranya agak putus-putus suaranya Mas Eko. Ya benar. Ada nggak? Oke, suaranya agak putus-putus ya teman-teman. Jadi jelas, biar lancar suaranya Mas Eko ya. Bentar ya. Jangan kelingan nggak cepet gimana Mas Eko? Mbak Nurul Fahmi pertanyaannya jawab Mas Eko sendiri ya. Masih suka naik asam lambung dan pasti berbuntut kelingan, pandangan kabur, perut panas, dada sakit Mas. Oke, benerin aja nanti katup esofagusnya, dan sambil kita dengarkan nanti tips dari Mas Eko ya. Kok cepet banget Mas Eko ini 14 hari kalau nggak salah pada waktu itu ya teman-teman ya. Udah bisa produktif lagi, udah bisa kerja lagi, dan kerjanya nggak tanggung-tanggung. Tadi Mas Eko menyampaikan hampir 1 bulanan sakit, kelingannya cukup parah, dan apa ya, berbaring di ranjang terus gitu kan, tidur gitu kan, dan nggak bisa beraktivitas. Tapi dalam 14 hari mentoring kok langsung bisa kerja. Wah, itu yang keren loh teman-teman. Kerjanya nggak cuma setengah hari gitu kan ya, tapi dari pagi sampai sore. Nah, gimana ceritanya, gimana caranya, nanti biar Mas Eko cerita ya. Kita sambil nunggu Mas Eko ya teman-teman ya. Baik Kak Vita, mau tanya Mas, batuk dada sesek banget, tenggorokan gatel, solusinya gimana? Tiap malam keganggu, nggak bisa tidur, batuk sesek. Itu ada luka di tenggorokannya Mbak, rutinkan konsumsi minyak zaitun ya. Biar nanti minyak zaitunnya mengobati luka yang ada di tenggorokannya ini biar cepat sembuh nanti. Mbak Eka Vita. Itu. Nah, kita kasih tahu. Halo Mas Alvin, udah? Nah, oke sip. Jelas suaranya sekarang Mas Eko. Oke. Mas, itu kabel yang depan kamera tuh dipinggirin dikit bisa nggak Mas? Ada kabel depan kamera. Nih kabel yang ini di layar kameranya Mas Eko ini loh. Ada kabel yang, nah itu dipinggirin dikit. Nah itu.
Oh, Nah, gitu Mas. Oke, boleh diulang Mas Eko. Asalnya dari mana tadi, terus kemudian apa sensasi yang paling sering dirasakan sama Mas Eko? asal dari Lamongan, tapi sekarang Oke, jadi lama ya. Tuban. Tinggalnya di Tuban ya. Terus waktu pertama itu sakit banget itu habis Lebaran sampai nggak bisa kerja Hmm. hampir 5 bulanan nggak bisa kerja. Oh, 5 bulan. Hmm. Ya sakit ulu hati, liengan, Hmm. buat jalan sedikit gemetar, lemes. Kalau kambuh gue lemes banget Oke, kak, bisa apa-apa. lemes banget ya, nggak bisa apa-apa Ya ya. udah, Terus kalau kalau pas keliangan itu juga pas apa namanya gemetaran itu ya biasanya Mas Eko ya. iya, Jadi satu paket ya gemetaran, lemas, keliangan gitu ya. iya. Kalau udah kambuh di ulu hati tuh lemes, nggak buat jalan aja nggak bisa. Oh, sampai berjalan nggak bisa ya. Iya, Oke, oke, oke. Nah, terus ya tadi ke Mas Eko dokter, menyampaikan, oke, oke, ke dokter terus. ya dikasih obat 3 kali Hmm. sehari ke dokter langsung. Terus 5 hari Buat ke dokter lagi. 3 hari sekali, sorry, 3 hari sekali ke dokter Mas. Iya, kan obatnya Oh, baru, habis. oke, oke, Langsung ke oke, dokter oke. lagi. Langsung lima Ah, hari ke dokter lagi. ah, oke, Terus oke, oke, satu oke. minggu, ya hampir berapa bulan nggak tahu. Hmm. Terus ganti ke terapi mas. Ya Nah, ke terapi itu hampir ya 1 bulanan lah. Ya oke. Apa sebelum ikut terapinya Mas Eko pada waktu itu? Hah? Terapinya apa pada waktu itu Mas? Ya pakai apa telur atau apa ditekannya di kaki, ditekan. Oke. Ke Oke, oke, oke. itu hampir ya terus berjalan gitu. Terus aku kok Hmm. menemuin di Facebook video Mas Hmm. Alvin ini itu Hmm. udah pegang apa nomor antrian sih sebenarnya mas dapat teli Oke. dapat teli Ah. langsung ikut ikut bukunya datang langsung langsung Hmm. aku kabarin Mbak Salsa itu kapan Hmm. jadwal mentoring gitu. Hmm. Oke. Ikut antrian maksudnya tadi ikut antrian pas periksa ke dokter gitu Mas. Jadi nggak jadi periksa gitu maksudnya. Ya mas. Oke. Itu Mas udah Terapi itu datang yang gitu ya. terakhir terapi Oh, yang ya terakhir antrian terapinya terapi itu itu. Oke, ya oke. kan terapi Oh, itu ya, ya. hampir Terus nggak jadi gitu ya. udah 5 kali kok mas saya hitung udah 5 kali Hmm. mungkin Hmm. terapi 5 kali. Padahal sekali terapi berapa itu Mas? sikat dihitung mas Lumayan ya. iya ke Eh, dokter setiap Nggak usah periksa itu diingat-ingat ya, ay. malah eh, udah lumayan ya pastinya ya. Oke, oke deh. Sip. Sebelum Sebenarnya Mas Eko aku kok nanti nggak cerita ya pikir, teman-teman. Sorry, sorry. nggak Gimana Mas Eko? pikir, Sorry. wong dokternya udah Hmm. bilang ini lukanya kan udah sembuh gitu kan. Hmm. Oke, Ya, terus? aku sebenarnya kok mikir kok gak mikir ya udah sembuh kok masih sakit kan. Ya, Ah. iya benar Mas Alvin itu pola pikir harus dibenerin. Oke, oke, oke. Dokter udah bilang luka di lambungnya udah sembuh gitu kan. Iya Tapi kok udah masih mendingan. kambuh gitu ya? Mas Eko Iya, pasti berpikir kayak gitu ya? ya langsung pindah ke dokter lain dah berapa kan dokter. Oh gitu, sama pindah ke dokter lain Iya, ya? Malah baru pernah denger di ya kalau ini Mas. di rumah sakit ya dekat sini. Ya waktu Hmm. rame-ramenya musim corona itu udah Hmm. masuk Hmm. daftar kan di swab Hmm. lagi swab alhamdulillah kan hasilnya Negatif ya. negatif ke situ Hmm. lagi bosen kok kalau di swab gitu terus berhenti aku ke terapi Ah. Oke, oke, oke. Jadi polanya gini ya teman-teman. Setelah Lebaran ya kalau nggak salah Mas Eko ya pada itu sakitnya ya. Mas Eko sakit, terus kemudian periksa ke dokter. Dokter bilang di lambungnya udah aman, udah beres, tapi Mas Eko masih penasaran kenapa kok masih kambuh gitu kan. Akhirnya pindah ke dokter. Pindah ke dokter yang satunya mungkin belum bekerja dengan maksimal juga. Akhirnya ikut terapi yang apa pakai telur tadi itu ya Mas Eko ya. Itu.
terus diberesin sama Mas Eko gitu kan, ikut terapinya, cuman memang udah berhasil yang signifikan juga, udah berkali-kali juga teman-teman. Nah, pada waktu itu kenapa Mas Eko memutuskan oke, dibuang nomor antriannya, kemudian langsung ngikutin mentornya, apa yang dipikirkan pada waktu itu Mas? Udah yakin banget kayaknya ya. Iya, saya sudah ke sana ke situ itu kan pastinya kalau obatnya habis kambuh, obatnya habis kambuh. Sebenarnya apa yang Oke. malah parah itu kontraksi apa obat yang dari dokter sini langsung dari sini tak minum gitu kan malah nggak bisa apa-apa kan. Oke. Kalau kondisi Mas Eko yang paling lemah apa ya, lemes banget, gemeteran, terus kemudian benar-benar nggak bisa aktivitas apa-apa, berbaring di tempat itu terus tuh berlangsung berapa lama Mas? Ya kurang lebih 1 minggu. Ya 1 makan ya minggu. dikasih. Ya. Oh. Itu berapa hari sebelum ikut mentoring Mas, atau berapa minggu sebelum Mas Eko ikut mentoring? Ya mungkin ada kurang dari 2 minggu. 2 minggu sebelum ikut mentoring ya. Oke. Hmm. Tapi sebelum ikut mentoring Mas Eka pasti udah sering nyimak video live saya di Facebook, nyimak YouTube SMID Solution juga ya Baru pasti ya. sekali Mas. Baru Baru sekali. sekali langsung Oke. sekali itu langsung. Langsung ikut mentoring, dasar mentoring ya. Ya mantap. Oke. Sip. Apa yang membuat Mas Eko yakin pada waktu itu Mas? Baru sekali udah langsung ikut aja Mas? Nggak tahu ya. Keyakinan aja. Soalnya udah Keyakinan ya. kemana-mana kan. Udah obat madu udah. Terus Madu udah, oke. udah. Mana yang masih WA aja ini kabarin. Oke. Ada promo ada gini. Oke. Tepung ini. Ya. Jadi Mas Eko ini ya teman-teman masih di WA sama sales yang jualan herbal ya. Mas ini ada promo nih produk A, Mas ini ada promo produk B, produk C gitu ya. Sampai tadi Mas Eko bingung mau jawabnya. Karena ya udah merdeka kan nggak harus konsumsi itu lagi. Nah gimana jawabnya ini gitu ya. Nanti takutnya Bagus kalau jawabnya kalau dibilang sembuh. nanti kalau takutnya jawabnya udah sembuh, taunya dibuat testimoni sama mereka dari produk mereka, padahal nggak konsumsi sama sekali Mas Eko ya. Enggak ikut mentoring udah berhenti konsumsi. Berhenti konsumsi ya, oke. Apa resep yang paling Mas Eko rutinkan selama mentoring Mas? Yang paling dinikmati banget rasanya? Yang dinikmati ya itu apa ya yang cari yang gampang-gampang itu cair pandan madu itu aja sisa sedikit yang dulu. Jahe pandan madu. Ketika konsumsi pertama kali perih nggak Mas? Atau terasa mual gitu nggak Mas? Perih ya? Perih terasa? Perih ya? Perih. Berapa lama Mas perihnya itu? Perih hampir ya 2 hari mungkin. 2 hari ya? Oke. Banyak sih dari teman-teman tuh yang gini Mas Eko. Padahal di resepsi itu kan udah saya tulis ya indikasinya apa gitu kan, efek sampingnya apa. Banyak teman-teman yang baru pertama kali konsumsi terus kemudian mual, terus kemudian merasa perih, itu langsung stop untuk konsumsi. Padahal sebenarnya nggak gitu teman-teman. Cara kerja pengobatan yang sebenarnya itu biasanya akan terasa sakit dulu di awal. Ya, jadi nggak langsung enak. Kalau langsung enak itu artinya hanya meredakan aja. Nah, kayak jahe pandan madu itu kalau dikonsumsi pertama kali agak perih, Anda terasa mual gitu nggak apa-apa. Itu proses pengobatannya sedang bekerja. Iya, gitu itu aku yang sebenarnya. gitu. Gitu kan. Nah, gitu kan Mas Eko juga meyakini itu. Terus kemudian 2 hari 3 hari konsumsi ya udah enak-enak aja. Kenapa? Karena lambung udah bisa menyesuaikan, lambung udah aman gitu kan. Jadi okay, nggak ada masalah sama sekali. Oke. Pada waktu itu kita diskusi Mas Eko, saya ingat banget mentoring hari ke-14. Hari ke-11 Mas Eko masih menyampaikan bermacam keluhan gitu kan ya. Kemudian kita diskusi, saya coba berikan solusi terbaiknya. Hari ke-14 diskusi, hari ke-14 saya ingat banget tiba-tiba Mas Eko info kalau udah kerja lagi. Apa yang sebenarnya Mas Eko lakukan itu Mas? Tiba-tiba langsung kerja loh itu. Jadi kayak dari bawah gitu kan langsung jam ke atas tinggi banget langsung bisa produktif. Itu ya inget-inget future hope Mas. Ingat-ingat future hope-nya. Ya. Oke.
Apa anak sih masih Pecurup, Mas Eko? ya membesarkan anak kan masih Hmm. kecil-kecil, mungkin sampai ke Hmm. kencang sampai tinggi gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Itu salah satu Pecurupnya Mas Eko ya. Jadi Iya. berkaitan dengan anaknya gitu Mas Kalau Eko ya. kambuh gini-gini lihat anak yang langsung bercanda Beres ya Mas ya. sama ya bercanda sama anakku yang kecil itu umur 2 tahun Ah. setengah loh. Ya, Hmm. alhamdulillah ringan langsung hilang sendiri. Oke, oke, keren, keren. Oke, nah dari keluarga Mas Eko, mungkin orang tuanya atau istrinya gitu, ada nggak yang respon perkembangan atau progresnya Mas Eko, Mas? Ya ada istri mas. Kalau orang tua udah nggak ada, semua udah meninggal. Oh, udah nggak ada. Oke, oke. Wah, Hmm. Istrinya bilang gimana Mas pada waktu itu? ya bilang kok biasanya kan 1 minggu sekali gitu kan ke terapi ini, ke dokter ini. Oke, 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 oke. Ya, ya bilangin aku sekarang nggak ada gitu. Aku ikut Hmm. ini masalah ini, ikut mentoring gini-gini. Oke, 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 oke. Nah, ketika hari keberapa ya? Hari ke-14 atau ke-15 itu Mas Eko udah mulai kerja lagi. Apa yang disampaikan istrinya pada waktu itu, Mas? Nggak usah kerja dulu, emang sudah sembuh atau gimana, Mas? Iya kerja, nggak usah kerja dulu. Nah, bilang gitu. Oke. Nggak apa-apa, aku yakin kalau Uh, keyakinan yakin yes, nggak apa-apa. Terus ngangkat hmm. air kan gitu 1 galon angkat, oh nggak Hmm. apa-apa ya udah terusin aja. Biasanya Lanjutkan ya ya. istri yang 1 galon itu ngangkat sendiri, nuangin sendiri kok. Tak Hmm. lihat kok merasa Hmm. lagi sebagai laki-laki kan kurang. Aduh, laki-laki kok gitu amat gitu ya, Mas Eko ya. Oke. Jadi ketika Mas Eko sakit ya teman-teman, waktu itu Mas Eko menyampaikan kalau kerjaan atau dagangannya Mas Eko jualannya gitu ya yang handle istrinya gitu kan. Jadi aduh kayak nggak tega gitu ya Mas Eko ya. Ya, Oke. Nah, kemarin Mas Eko sempat menyampaikan ingin menyelesaikan shifting break-nya kan ya Mas ya. Jadi ada akar di pikirannya gitu. Nggak usah cerita apa shifting break-nya Mas Eko. Tapi menurut Mas Eko seberapa penting sih Mas kita harus tahu apa akar yang sebenarnya, apa shifting break kita itu Mas? Seberapa penting Eko? halo, putus-putus. Oke. Oh, putus-putus. Oke, sorry Mas Eko. Kemarin kan ketika kita mentoring, saya Mas Eko untuk menuliskan shifting break-nya gitu ya Mas ya. Nah, menurut Mas Eko, seberapa penting sebenarnya kita harus menemukan shifting break-nya itu Mas? Putus-putus ya? Bentar teman-teman, saya ganti jaringan dulu ya. Jelas nggak suara saya Mas Eko? Ya ini baru jelas mas. Ini jelas belum ini? Ya udah jelas ya. Nah, ini jelasnya. Nah, ada jelas ya? Oke. Hmm. Kemarin ketika mentoring, kan saya minta Mas Eko untuk menyampaikan shifting break-nya, Mas. Di sini nggak sampaikan shifting break-nya, tapi menurut Mas Eko, penting sih Mas kita harus menemukan akarnya atau shifting break kita itu, Mas. Ya gini mas, ya kayak saya sebetulnya kayak saya ceritain. Jadi menurut aku ya udah jatuh ketimpa tangga. Oke, sudah jatuh ketimpa tangga dan Mas Eko merasa agak terima gitu ya mungkin ya, Mas Ian ya. Udah down kayak gini kan udah sakit terus kerja. Hmm. Terus semangat untuk bangkit lagi. Terus hasilnya ya alhamdulillah itu udah dipanggil lagi. Yang dipanggil lagi. Dan pernah nyangka nggak Mas akan kayak gitu Mas hasilnya? Nggak punya nyangka sama sekali. Nggak pernah nyangka ya. Jadi gini Mas, teman-teman ya, saya sedikit kasih bocoran aja. Jadi intinya ya Mas Eko ada permasalahan kerjaan gitulah ya. Cuman dulunya Mas Eko fokusnya itu ke apa ya, kurang fokusnya beda, salah fokus intinya kayak gitu, ke negatifnya. Nah, ketika mentoring kita ubah fokusnya Mas Eko ke baiknya. Dan yang
ajaib yang menakjubkan adalah tiba-tiba nggak tahu kenapa di kerjaannya itu jadi baik lagi, hubungan sama teman kerjaannya atau teman bisnisnya Mas Eko itu jadi baik lagi, dan itu nggak pernah disangka-sangka sama Mas Eko. Kenapa bisa seperti itu gitu kan? Kalau teman-teman ikut mentoring, saya pasti akan kasih bocoran itu di hari yang ke-11 biasanya. Itu terkait dengan bagaimana kita melempar frekuensi positif ke orang-orang yang selama ini menurut kita ya, itu kok gitu amat sih sama gua. Nah, kalau orang Jakarta bilangnya gitu, kok dia kayak gitu amat sih sama aku gitu. Tapi kita ubah fokusnya biar dia baik sama kita, teman-teman. Karena pada dasarnya kalau kita mau mengubah orang, kita mau membuat orang jadi baik gitu kan, kita nggak bisa push mereka, kita nggak bisa dorong mereka. Dorong tuh maksudnya gimana Mas? Kita nggak bisa ngocehin mereka, kita nggak bisa ngomel-ngomelin mereka terus, kita nggak bisa nonjok mereka tuh nggak bisa. Kalau itu udah nggak mempan, gitu ya. Kalau itu udah nggak mempan, berarti kita harus pakai cara yang lain. Cara yang lain gimana? Teman-teman ikut mentoring, hari ke-11 pasti saya kasih tahu. Bagaimana cara itu bekerja untuk Mas Eko, bekerja untuk teman-teman yang ikut mentoring juga, ke Mas Ali juga kemarin, ke member yang sering saya ceritakan ya, dulu pernah hampir pisah sama suaminya, tapi alhamdulillah sudah beres, sudah damai, sekarang bisa rujuk lagi sama sama suaminya, keluarganya damai lagi. Caranya kayak gitu teman-teman. Ya, kalau teman-teman ikut mentoring pasti hari 11 saya kasih tahu bagaimana caranya. Oke, Mas Eko, ini tadi ada yang menanyakan Mas, sebentar, Mas. Nah, kerjaan Mas Eko pada waktu itu kan menurut saya sih berat ya Mas Eko ya. Berat. Dan banyak orang yang menyampaikan kayaknya nggak berani deh kalau sakit sensasi kambuh tuh kerja berat. Padahal Mas Eko belum bener-bener 100% dapat progresnya gitu kan. Iya. Kok berani Mas tiba-tiba kerja berat Mas? Satu harus itu ya, kita tanamkan keyakinan kita. Kita yakin bisa, nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Betul. Jadi balik lagi ke mindset kita ya Mas Eko ya, ke keyakinan kita tanamkan. Bocoran mindset kita atau keyakinan kita itu akan mengalahkan segala tantangan, segala rintangan, segala hal atau tembok besar yang ada di hadapan kita. Kalau yakin, kalau percaya kita bisa. Termasuk ketika sensasi kambuh, termasuk kalau Anda sudah merasa frustasi, putus asa, kayak nggak ada harapan lagi gitu ya. Kalau Anda berpikir seperti itu ya udah, memang nggak ada harapan. Tapi kalau Anda masih berpikir ada harapan, Anda bisa sembuh, Anda bisa merdeka, bisa produktif, harapan itu akan membantu Anda untuk menunjukkan jalan untuk mencapai ke sana seperti yang Mas Eko dapatkan. Jadi Mas Eko ini kelingan, gemeteran, lemas, parah banget, 14 hari ikut mentoring, hari ke-15 sudah bisa kerja lagi dan sekarang merdeka, rutin ke masjid lagi. Pada waktu itu Mas Eko menyampaikan sudah bisa mulai mimpin hadroh di di masjid. Kapan sih terakhir kali hadrohan atau mimpin hadroh di masjid gitu Mas? Ya, sebenarnya acara majelis setiap hari ya. Kalau setiap hari ya. Kita buat agak keras, bicara agak keras itu aja sakit kok Mas. Ya betul. Kalau di sini kencang suaranya, di sini sakit ya pasti ya. Oke, terus Mas Eko? Ya itu, keyakinan harus ditanam dulu. Kalau yakin nggak apa-apa ya insya Allah nggak apa-apa. Putus Mas. Hilang dari kameranya Mas. Ya, udah masuk ya sekarang ya. Ya udah. Oke, sip. Sorry teman-teman tadi sedikit gangguan, tapi itu nggak apa-apa. Jadi kalau buat teriak atau buat nyanyi kenceng gitu ya Mas Eko ya, selawatan kenceng itu di sini sakit ya pasti ya, nggak enak ya. Ya. Dan sekarang udah beres ya, nggak lancar-lancar aja ya Mas Eko ya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Udah berapa minggu nih Mas mimpin hadroh terus di masjid? 2 mingguan lebih ya kalau nggak salah ya. Iya. Oke deh, sip, keren banget. Saya ucapkan selamat juga. Jadi ini tuh hari yang spesial sebenarnya ya teman-teman. Kenapa? Spesialnya
hari ini tuh pas hari ke-30, mentoring ke-30 Mas Eko, dan Mas Eko udah merdeka. Jadi langsung saya ajak untuk live diskusi ke ke teman-teman gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu jawabannya dari teman-teman Mas Eko. Menurut Mas Eko, dari kondisi Mas Eko yang menurut Mas Eko kan parah gitu ya, sampai berbaring terus di rumah selama seminggu, keliengan parah, lemas, gemeteran. Iya. Apa sih Bangun Mas tidur tips udah bangun tidur gimana? ya merasa kok masih itu, alhamdulillah. Kirain nggak nyampe sampai pagi itu umur gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi nggak nyangka kok pagi masih ada umur gitu ya. Kenapa mikir kayak gitu, Mas? Dulu ketakutan Hmm. mati itu, wis kayak gimana? Hmm. Oke. Jadi benar-benar kerasa, aduh kayaknya nggak lama nih gitu Mas Eko ya. Wah, kalau kita udah mikirin kayak gitu pasti wah bayangannya kemana-mana dan membuat kita jadi semakin drop, semakin down gitu Mas Eko pasti ya. Oke deh. Nah, gimana tips atau menurut Mas Eko deh, tips yang paling cepat, yang paling ampuh untuk bisa segera menuntaskan keliengan, gemeteran, lemes yang Mas Eko rasakan kemarin? Apa sih sebenarnya rahasianya Mas? Bisa share ke teman-teman Mas? Ya kalau itu jemur di pagi hari itu rutin dulu. Oke. Oke. Terus kalau ya menurutku kalau kambuh itu ya benar Mas Alvin, senum kita 7. Yang 37. Terus nek sama kalau aku Kailin anak yang kecil gue, anak gue kan bisa bercanda gini. Alhamdulillah hilang sendiri kambuh. Oke. Oke. Tetap dirutinkan itu terus berarti ya Mas Eko ya. Kalau ya sebenarnya keyakinan itu harus ditanamkan dulu. Paling awal tetap keyakinan gitu ya Mas Eko ya. Kayak aku tadi ya puasa. Oke. Udah dengar dan ternyata aku udah puasa. Walaupun nggak sahur kan, walaupun nggak sahur, yakin aku bisa. Ya alhamdulillah bisa. Kuat ya. Ada sensasi Sampai nggak sekarang ketika puasa Mas? sensasinya ya nggak apa-apa, ya cuma lemes gitu aja. Lemes karena puasa ya. Iya. Tuh Nambahin makan. teman-teman, tambahin angkanya. Tuh Ini aja teman-teman tuh. belum makan nasi sama sekali, cuma buka sama pisang satu sama air kok. Keren banget Mas Eko. Iya. Biasanya sama kurma, tapi kurmanya habis ya. Pas habis ya, ganti pisang ya. Iya. Keren banget teman-teman. Puasa nggak ada sensasi, ya lemes karena puasa itu wajar, dan nggak sahur, jadi terlambat sahur. Kok bisa kuat? Coba bayangin gitu kan ya. Ya karena dari awal udah diniatin. Maka kalau di video YouTube ataupun di live sering saya sampaikan gitu kan, bahwa apa sih yang membedakan orang yang telat makan 2 jam, 3 jam sama telat makan orang yang berpuasa lebih dari 12 jam telat makannya mereka gitu kan. Apa yang membedakan? Kalau yang telat makan 2 jam, 3 jam itu kambuh, sesatnya luar biasa ketika telat makan, harusnya yang 12 jam itu lebih parah lagi. Kan logikanya kayak gitu ya Mas Eko ya. Telat makannya kan jauh lebih lama. Tapi kenapa malah mereka sehat? Tapi kenapa malah mereka nggak ada masalah dengan pencernaannya? Kenapa? Ya karena mindsetnya udah beda. Yang telat makan 2 jam, 3 jam, dia nggak ada niat untuk telat makan. Tapi yang telat makan karena puasa dari awalnya, dari malam aja sebelum tidur udah niat, besok mau puasa. Seharian nggak makan, nggak minum pun tetap kuat. Tetap produktif, nggak cuma berbaring di tempat tidur aja, tetap kerja, tetap beraktivitas. Kan gitu Mas Eko ya? Iya Mas, kerja ya. Alhamdulillah ya rame bisa sampai. Wih, alhamdulillah. Keren. Dagangannya rame ya. Oke, sip. Oke, itu ya teman-teman ya. Saya ringkes tadi ya disampaikan Mas Eko. Pertama, rutinkan berjemur. Mas kalau nggak ada matahari ya berjemur kalau ada matahari. Kalau nggak ada matahari ya bukan berjemur nanti. Itu yang sambil pertama. Tuh Mas diresapi kalau berjemur. Oke, sambil diresapi teman-teman. Iya, alhamdulillah ya. Allah masih memberi aku itu umur, matahari bisa menyinari. Jadi betul-betul dinikmatin ya berjemurnya ya Mas ya.
Iya, Mas. Oke. Berjemur, dinikmatin berjemurnya teman-teman, terus kemudian dalam keadaan apapun, sensasi sekambuh apapun gitu kan, tetap senyum 37. Dan tadi kalau Mas Eko menyampaikan trigger Mas Eko untuk bisa bahagia menghilangkan sensasinya itu gojekin atau ngajak apa guyonan anaknya gitu Mas Eko ya. Iya. Itu teman-teman yang teman-teman bisa praktekkan. Sebenarnya kalau yang Anda tunggu-tunggu, Mas Eko punya resep khusus, punya rahasia khusus atau punya apa ya? Jimat khusus gitu, nggak ada teman-teman. Caranya cuma itu aja sebenarnya. Cuman permasalahannya adalah mindsetnya Mas Eko atau fondasinya Mas Eko tuh kuat gitu loh. Nah teman-teman di sini yang mungkin sudah rutin berjemur, yang sudah rutin senyum 37, tapi kok belum dapat yang signifikan progresnya. Nah pertanyaannya akan saya balik ke teman-teman. Teman-teman fondasinya udah sekuat Mas Eko belum? Fondasinya atau keyakinannya udah sekuat Mas Eko belum? Terus mindset ketika berjemurnya dapat nggak? Atau ketika ada berjemur, aduh panas nih, aduh gimana ini terpaksa gitu berjemurnya, waduh kayak nggak nyaman gitu, nggak dinikmatin, ya nonsense teman-teman. Anda nggak akan dapat manfaat dari berjemur dengan signifikan. Kenapa? Anda mau dapat manfaat dari berjemur gitu kan? Sinar matahari mau Anda dapatkan manfaatnya gitu ya. Sementara dari dalam diri Anda itu menolak. Anda buat benteng sendiri di pikiran Anda. Kalau nanti gini, nanti gini, nanti gini, nanti kanker kulit lah, nanti gini lah. Akhirnya nggak dapat dong manfaatnya gitu loh. Matahari mau ngasih ke Anda, tapi Anda malah nolak. Yang nggak jadi dapat manfaatnya. Anda malah semakin cemas, nggak sembuh-sembuh. Kelihatannya malah semakin menjadi-jadi. Maka dinikmatin berjemurnya. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke, ini sambil jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Mas Eko asalnya dari mana? Tadi dari Tuban, cuman tinggalnya di Lamongan ya sekarang Mas Eko ya? Dari Lamongan tinggal di Tuban. Oh, kebalik. Dari Lamongan tinggalnya di Tuban, teman-teman ya. Oke, Mas, aku kenapa ya waktu berjemur di pori-pori keluar keringatnya kayak berembun gitu? Enggak apa-apa, bagus. Ya, lanjutkan aja. Terus ini ada pertanyaan juga, jahitan dan madu ditukar kunyit madu bisa nggak? Bisa. Bisa banget, Mbak. Nggak ada masalah sama sekali. Apakah Mas Eko pernah cemas dan takut juga, Mas, pada waktu itu? Secemas apa, setakut apa, Mas? Takut ya itu. Sampai kalau pagi nggak bisa bangun lagi dah. Oke. Ya, kepikiran udah mau meninggal gitu. Itu dipikirkan sebelum tidur, betul ya? Iya. Nah, oke. Akan Itu besok yang ini kadang, masih. Iya, besok ini masih bisa bangun atau enggak kan? itu kadang yang membuat kita kepikiran, terus kemudian membuat kita tuh merasa kayak apa ya, nggak nyaman untuk tidur. Ketika nggak nyaman untuk tidur, akhirnya insomnia. Kan gitu kan polanya Mas Eko ya? Ngalamin kayak gitu juga ya? Insomnia juga ya? Iya, Mas. Iya, ya, oke. Sekarang nyenyak Mas tidurnya? Beres Mas? Aman? Lancar? Alhamdulillah tidurnya nyenyak sekali ya. Nyenyak? Nggak cuma nyenyak ya, tapi nyenyak sekali ya teman-teman ya. Dulu Mas kalau kambuh itu wes kamar apa waktu sakit itu Hmm? kamar kunci anak Hmm. istri sampai tidur di luar. Berisik sekali itu rasa sakit ya Mas. Oke, oke, oke. Jadi tidurnya sampai sendiri, bener-bener anak sama istri tidur di luar. Karena dengar suara sedikit aja, berisik aja tuh sakit gitu ya? Sensasinya kambuh gitu ya? Iya. Berarti semakin cemas dong pada waktu itu berarti Mas? Iya Mas, makanya anak Oke. oke datengin gitu wes pikiran gitu ngamuk atau gimana. Sekarang malah enggak, malah seneng malah bisa bercanda Oke. gitu. Oke. Kalau sakit bisa bercanda gitu. Oke. Jadi dulu ketika sakit anak datang aja Mas Eko kayak apa sih? Aduh, gitu ya. Iya. Kayak jangan dulu baru sakit nih gitu kan. Wah, setelah itu diubah ya mindsetnya ya teman-teman, bahwa kalau kayak gitu tuh kan kita egois gitu kan. Oke deh, sini yuk main sama bapak sama ibu gitu. Itu yang bikin Anda cepat sembuh teman-teman. Dan itu yang dilakukan oleh Mas Eko juga. Gitu ya Mas Eko ya. Iya Mas. Oke, sip, keren-keren Mas Eko. Itu ya teman-teman ya. Pokoknya gini deh, sederhananya tuh jangan jadi orang yang egois lagi deh ya. Saran saya itu aja sih. Nanti Anda akan merasakan manfaat yang luar biasa kok. Egois tuh gimana Mas? Ya kalau Anda sakit pasti Anda egois, itu aja. Berarti harus sembuh dong Mas. Ya iyalah, harus sembuh, harus merdeka. Biar gak egois lagi. Cuman meskipun belum merdeka, belum sembuh, belum produktif gitu ya, fokus kita harus gak egois teman-teman. Fokus kita harus mikirin orang lain lagi. Nanti ketika fokus kita diubah gitu ya, lama-lama kita akan mencapai ke titik di mana kayak Mas Eko tadi bisa produktif, bisa merdeka. Kenapa kayak gitu? Praktekin aja.
biar dapat bisa merasakan hasilnya, gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Apa Mas Eko sesak napas juga Mas pada waktu itu? Ya Mas, sesak nafas ya. Kalau apa ya, habis bangun pagi itu sesak nafas. Besok pagi, oke. Berarti Terus asam lambung ya kambuh pas bangun pagi gitu ya? ganjal di tenggorokan itu. Oke, 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 oke. Terus setelah Sekarang udah ikut beres mentoring ya? itu tak buat kalau aku jamaah ke musola Hmm? itu hidup dalam-dalamnya udara pagi itu. Oke, Langsung oke. buang lagi. Mantap, mantap. Enak banget kan Mas Eko ya itu ya? Itu, wah itu nikmat banget Mas Eko pasti ya? Dulu lari kan gak berani. Terus Ah, waktu ada, oh, kok udah komat, coba aku lari. Alhamdulillah nggak oke. apa-apa. Gak apa-apa. Keren, keren, keren banget Mas Eko. Oke, dari latihan pernafasan diafragma yang saya sarankan ke Mas Eko maupun ke teman-teman ikut mentoring, menurut Mas Eko sendiri yang paling merasakan manfaat, bukan manfaat ya, menurut Mas Eko yang paling optimal, itu latihannya pas kapan Mas? Pas sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, apa pas pagi sambil berjemur atau pas apa? Menurut Mas Eko yang paling paling Gimana enak. Mas? Jadi kan saya sarankan untuk latihan pernafasan diafragma tuh Mas pada waktu itu. Nah, Ya. menurut Mas Eko, yang paling membuat Mas Eko tuh merasa, wah ini banget gitu kan, dapat banget tuh ketika latihan pernafasan diafragma pas sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, atau pas berjemur pagi sambil berjemur Mas, pagi sambil berjemur itu. Menurut Mas Eko yang mana? Kalau menurut aku pas waktu sujud, Mas, tahan nafas Hmm. dan Hmm. menikmati sujud itu. Yes. Menikmati, oh, ya, aku sebagai hamba yang Ah, tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. yes, betul. Masa dikasih sakit gini aku ngeluh, ya, Yes. Keren, keren. Jadi pas sujud ya Mas Eko benar-benar menikmatinya ya. iya Mas. Oke. Kenapa sih teman-teman saya sarankan yang paling utama tuh ketika ruku sama sujud gitu ya. Selain Mas Eko menyampaikan yang teman-teman dengar tadi, dulu Mbak Martina Lova juga menyampaikan hal demikian ya ketika saya ajak live itu. Jadi ketika sujud ya teman-teman, sebelum sujud lah, apa namanya, duduk dua sujud itu, kita tarik nafas panjang, habis itu sujud, kita tahan nafas ketika sujud, itu darah ngalir semua teman-teman. Oksigen ngalir semua ke kepala, ke bawah. Karena posisi kepala kita kan di bawah tuh. Ngalir semua, itu berat bang, berat tapi enak, nikmat gitu loh. Ya memang berat sih ya, nafas itu kan berat, tapi enak banget, nikmat banget gitu kan. Nah ketika posisi seperti itu, kita tuh kayak apa ya, merasa seperti yang disampaikan Mas Eko tadi, kita tuh kayak apa sih yang kurang dalam hidup kita gitu. Kita udah dikasih hidup. Jadi ada memori-memori atau semacam penggugah semangat kita untuk muhasabah teman-teman. Jadi untuk bersyukur. Jadi di situ tuh poin yang penting banget, kita bisa ngerasakan rasa syukur yang luar biasa. Ketika teman-teman sujud sambil latihan pernapasan diafragma. Nanti ketika naik sambil dilepas gitu kan dari mulut, wah itu leganya enak banget teman-teman. Jadi pikiran Anda rileks, pikiran Anda tenang gitu kan. Kartu esofagus itu loh akan cepat balik, cepat normal lagi. Pikiran tenang, pikiran rileks, selain kita latihan pernafasan diafragma gitu kan, mancing kartu esofagus buat balik, wah, klop banget itu teman-teman. Maka jangan salah kalau Mas Eko menyampaikan kelingannya beres dalam waktu singkat, nggak sampai 15 hari. Itu tadi salah satu kuncinya juga. Nah, teman-teman kalau mempraktekkan, silakan. Meskipun nanti di awal agak berat ya Mas Eko ya. Awal-awalnya memang ketika sujud berat ya. Iya Mas. Hmm. Oke. Nah pas berat itu apa yang dipikirkan Mas Eko? Waduh kok berat atau gimana Mas? Ya enggak, kalau berat sih nggak seberapa berat, cuma kita, aku pernah dengar di pengajian. Ntar Hmm. kalau itu nikmat yang paling enak itu kalau ntar di akhirat itu yang dirasakan tuh sujud kalau di dunia ini. Nggak ada yang lain, Oh, cuma sujud. Nah, oke. makanya harus kita menikmati sujud. Nikmati sujudnya. Masya Allah. Keren. Keren, keren, keren. Sampai merinding nih saya Mas Eko. Saya malah baru denger itu dari Mas Eko tuh. Kalau nikmat di akhirat yang paling nikmat tuh kita bisa rasakan sekarang ketika sujud gitu ya. Wah. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Mas Ainudrin juga nih. Jadi lebih khusyuk ya Mas Eko sujudnya sambil tahan nafas. Betul Mas Ali. Mas Ali juga udah merdeka teman-teman. Beberapa minggu yang lalu saya ajak live juga. Jadi teman-teman bisa sambil mempraktekkan apa yang dilakukan Mas Ali sama Mas Eko juga ya.
Oke, itu ya teman-teman. Mas Eko dulu tegang leher belakang nggak Mas sebelah sini? Iya Mas. Iya. Sama ini apa? Badan kalau sebelah kiri atau sebelah kanan itu taruh di keringat, keluar keringat dingin. Oke. Setelah rutin berjemur beres ya Mas Eko itu ya? Iya, alhamdulillah. Mas atau Mbak Irza Saputra, berjemur aja Mbak, yang leher belakang ini kenakan matahari langsung. 15 menit deh, saya rasa nanti akan banyak berkurang. Rutinkan itu lama-lama akan hilang rasa leher belakang yang tegang itu ya. Jadi kalau metode yang saya gunakan ini ya teman-teman, saya nggak pakai cara yang aneh-aneh. Kenapa? Ada sih cara yang aneh-aneh gitu kan, yang mungkin agak levelnya lebih tinggi, lebih berat. Cuman saya nggak yakin Anda bisa melakukan semuanya. Yang ringan aja kayak senyum 37 belum tentu bisa dilakukan dengan konsisten. Gitu kan ya Mas Eko ya? Apalagi yang lebih berat dari itu. Misalkan setiap malam harus ngadep tembok, harus apalah latihan apa gitu. Ada juga kan yang kayak gitu. Cuman itu kayaknya nggak akan bisa dilakukan dengan rutin deh. Maka saya afirmasi yang paling mudah tuh ya berjemur aja. Latihan pernafasan diafragma. Misalkan Mas berjemur nggak bisa latihan pernafasan diafragma karena waktunya mepet, kerjalah ada kegiatan apa, ya udahlah pas sholat gitu kan. Wah enak banget sholat malam sebelum tidur. Itu nikmat banget teman-teman. Mas Eko, Mas Ali menyampaikan kan ya. Jadi ketika sujud terakhir tampil tahan nafas atau pas sujud terus deh, pas sujud tahan nafas gitu kan, diperlama sujudnya, dinikmatin sujudnya itu, wah itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Mas Eko ya. Saking lebihnya sensasinya yang dirasain ya. Oke deh. Oke, kita udah hampir 1 jam diskusi Mas Eko. Apa namanya? Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman Mas Eko, gimana saran-sarannya ke apa? Ke teman-teman agar bisa segera beres terkait dengan sensasi yang dirasakan oleh teman-teman ini Mas Eko. Ya, kalau menurutku ya kalau sakit jangan gampang ngeluh. Terus ada pepatah mengatakan, Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan kita. Yes, betul. Gitu. Oke. Harus Terus? bersyukur kita. Oke, harus bersyukur. Oke. Satu paket ya, nggak boleh mengeluh sama bersyukur, satu paket pokoknya Mas Eko ya. Oke. Terkait pola makan sama pola hidup Mas, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman apa yang kemarin Mas Eko lakukan sehingga bisa cepat banget progresnya gitu. Pola makan ya pagi biasanya kemarin kadang ya makan kurma 3 tok gitu aja. Jam 9 kadang ya makan nasi, kadang enggak, kadang pisang gitu. Baru siang baru makan nasi. Dulu nggak pernah Mas, hampir 3 bulan nggak berani makan nasi, cuma bubur lontong. Wus, 3 bulan nggak makan nasi Mas? Kurus dong Mas jadinya. Bubur lontongnya kalau makan nasi perih banget. Saya minta makan yang halus-halusnya. Oke. Nah, ini unik nih. Nggak jadi saya tutup deh teman-teman karena Mas Eko menyampaikan hal yang cukup unik ya. 3 bulan nggak makan nasi, makanya cuma bubur. Apa yang Mas Eko pikirkan pertama kali ketika mau makan nasi, Mas? Kok berani tiba-tiba makan nasi gitu? Ya kemarin kan pertama Mas Alvin waktu apa ya? Ya mungkin 7 hari ya. Boleh telepon. Mas, boleh makan gorengan. Itu sebenarnya belum makan nasi itu Mas aku. Oke. Ya, sore-sore itu boleh makan gorengan Mas gitu. Ya nggak apa-apa. Langsung makan gorengan, pesen bakso. Oke. Makan malam makan bakso. Alhamdulillah. Kata Mas Alvin nggak apa-apa ya. Aku ya nggak apa-apa gitu. Terus pas makan nasinya Mas, apa yang dipikirkan juga? Nggak apa-apa lah ya gitu. Pikir gitu juga ya pasti ya. Ya nggak apa-apa. Soalnya apa ya Mas? Aku heran sama Mas Alvin ya dulu pertama waktu telepon. Oke. Aku pergi ke dokter ini, terapi ini. Dilarang makan ini, ubi-ubian ini. Terus aku makan apa gitu. Semua kok dilarang. Ya, kan doh. Mas Alvin ini kok nggak pernah dilarang makan ini atau ini harus hindari ini.
Kan nggak pernah kan Mas ngomong. Iya. Oke. Soalnya dokter ini larang makan ini, Hmm. ini minum ini yang bersoda ini gak boleh ini. Setelah ini mentoring sama Nasin wes lepas wae. Wis. Sikat semua Mas Eko ya. Kemarin ya makan rawon, makan es. Waduh. Mantap loh itu Mas. Alhamdulillah. Ya. Oke deh. Keren. Jadi pada prinsipnya kan gini ya teman-teman. Kita tuh punya memori otak gitu ya. Yang masih mungkin bisa dibilang masih kosong gitu lah ya. Belum banyak isinya. Cuman ketika sakit kita ngisi otak kita tuh dengan informasi yang mungkin belum tentu benar gitu loh. Ada orang yang bilang makan kangkung nggak boleh, bla 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 bla, makan ubi rebus nggak boleh, makan apalagi tela nggak boleh, apalagi apel nggak boleh, kurma nggak boleh dan yang lainnya. Padahal kita nggak tahu itu benar apa enggak, cuman kata orang. Nah orang ini siapa kan kita juga belum tahu. Orang cuma di Facebook aja. Nah case dia sama kita juga beda, gitu kan. Akhirnya dari dokter kita periksa nggak boleh makan ABCD, tambah yang di Facebook ketemu teman-teman di Facebook nggak boleh makan DEFG, sampai Z kita nggak boleh makan. Akhirnya kan pusing. Kalau kita makan apa gitu kan? Gitu ya Mas Eko ya? Karena dulu sama kayak orang gila Mas. Saya cerita Oke. ini nih lucu ya. Oke. Kalau mau makan gitu kan, malah tak buka di Google makan ini itu untuk orang penyakit lambung itu boleh enggak? Kalau habis mau makan apa malah tanya gitu aku. Oke. Jadi sebelum makan mesti tanya di Google dulu ya. Iya. Ini baik enggak untuk lambung ini. Masya Allah kan sampai kayak gininya aku takut enggak kambuh. Oke deh. Dan akhirnya sudah tahu aslameter ya Mas Eko ya, yang sering saya share itu kan ya. Ternyata makanan yang memang pengaruh sih membuat asam lambung naik, cuman nggak terlalu signifikan. Tapi mindset terhadap makanan itu yang paling signifikan sebenarnya ya Mas Eko ya. Karena kenyataannya Mas Eko makan apa tadi? Rawon juga oke-oke aja. Kemarin makan bakso ketika mentoring pun juga nggak ada masalah. Makan nasi juga sehat-sehat aja. Buka puasa sama nasi goreng langsung es kayak puasa Ramadan gimana? Kayak dulu aman-aman aja ya. Nah, itu tapi ya harus yakin dulu Mas. Yes, betul. Harus yakin dulu ya berarti ya. Harus yakin dulu intinya gitu teman-teman. Keyakinan tuh bukan dari makanannya. Keyakinan tuh bukan sesuatu yang datang dari luar ke kita tuh bukan, tapi yang dari kita sendiri kita keluarkan keyakinan itu. Aku yakin nih minum kopi misalkan, aku sehat, aku kuat, jadi bikin bertenaga. Aku yakin nih makan nasi goreng, makan sambal belut misalkan sarapan pagi pakai sambal belut, bikin aku sehat, bergairah, semangat. Kita harus mendoktrin diri kita kayak gitu, biar nggak cemas. Nah kalau Anda sebelum makan itu udah cemas duluan, misalkan aduh makan ini gimana ya, kambuh ya, aduh nanti kalau ini gini gimana ya, aduh kalau ini gimana ya, nah udah itu Anda udah cemas. Anda bilang kata gimana ya, itu asam lambung udah naik loh teman-teman, cuman kita nggak sadar. Lu gimana ya itu udah cemas sebenarnya. Maka kenapa di mentoring saya selalu bilang ke teman-teman, jangan gunakan kata gimana ya, jangan gunakan kata-kata yang negatif gitu ya teman-teman ya. Pokoknya sehat, kuat, bahagia, ini bikin aku kuat, bikin aku sehat, makanan kamu baik, kamu bikin aku gemuk lagi ya. Pokoknya positif terus gitu ya Mas Eko ya. Oke deh, sip. Udah 1 jam kita diskusi Mas Eko, dan keren banget diskusi kita malam hari ini Mas Eko. Banyak banget ya yang bisa kita ambil pelajaran dari Mas Eko ya teman-teman ya. Mas Eko sempat mau putus asa, bahkan sampai tidur pun nggak nyenyak karena takut besok pagi bangun nggak ya. Sampai mikir kayak gitu tadi ya. Tapi alhamdulillah sekarang lebih semangat lagi untuk jamaah di masjid terus gitu kan. Dan selamat juga buat Mas Eko ya atas semua yang didapatkan Mas, lebih produktif lagi. Ternyata bisa kembali ke zaman yang normal dulu dengan bisnisnya, dengan dagangannya lagi ya Mas ya. Nggak nyangka kan ya Mas Eko ya. Iya. Oke deh. Sip, keren. Itu ya teman-teman yang bisa kita diskusikan. Semoga mendapatkan manfaat apa yang saya dan Mas Eko sampaikan malam hari ini. Mohon maaf jika saya dan Mas Eko ada salah-salah kata, ada yang kurangnya mohon dimaafkan juga. Tapi semoga apa yang disampaikan Mas Eko tadi bisa teman-teman duplikasi, bisa teman-teman ikut praktekkan juga, sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang sama. Karena kalau teman-teman pengen dapat hasil kayak Mas Eko dan nggak bisa atau bahkan nggak mau ngelakuin apa yang dilakukan oleh Mas Eko selama mentoring kemarin, ya jangan pernah berharap teman-teman. Anda cuman ngayal aja kalau kayak gitu.
Karena intinya 30 hari yang didapatkan progres yang didapatkan Mas Eko, itu Mas Eko melakukan sesuatu step by step per harinya. Sehingga di hari ke-30 Mas Eko merdeka. Nah, kalau Anda selama 30 hari ke depan nggak ngelakuin apa-apa, gitu kan? Ya kalau 30 hari ke depan berharap merdeka, ya nonsens, nggak bakal bisa. Gitu ya. Itu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin ikut mentoring, silakan klik link yang ada di atau tombol yang ada di WhatsApp atau di deskripsi di live ini. Sudah ada tombolnya, nanti langsung ketemu terkonek dengan admin saya Mbak Salsa. Silakan tanya-tanya dulu boleh, atau mau langsung daftar mentoring kayak Mas Eko tadi, baru nyimak live sekali aja daftar mentoring dan alhamdulillah langsung merdeka, bisa produktif lagi. Monggo, itu pilihan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Mas Eko atas waktunya, atas atensinya ya Mas Eko. Ya, Kita sama-sama doakan juga Selvin. semoga Mas Eko semakin berjaya, semakin berkah dan Amin. berlimpah rezekinya, tetap dijaga kesehatannya Mas Eko, dan semoga itu juga didapatkan oleh teman-teman semuanya Mas Eko ya. Amin, amin. Oke, sekian dulu teman-teman SM Talks pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di SM Talks yang berikutnya di SM Talks Live di Facebook maupun ketika testimoni. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.